Selamat pagi. Selamat pagi. Pagi, Bu. Pagi, Miss. Ya, terima kasih Pak Fari sudah di add lagi. Ya, baik, selamat pagi adik-adik. Udah kumpul semua nih, 32 orang. Sudah lengkap semua? Sudah ya. Baik, selamat pagi adik-adik. Hari ini kita bertemu kembali untuk melanjutkan sesi materi kita kemarin, yaitu passenger handling ya. Passenger handling. Kemarin kita sudah membahas sampai kepada apa yang menjadi kegiatan kita di dalam konteks passenger handling. Kemarin untuk hari ini pertanyaan tidak adik-adik? Adik-adik ada pertanyaan tidak? Dari sesi kita yang kemarin? Sebelum Ibu melanjutkan kembali ya, Ibu anggap clear ya, tidak ada pertanyaan ya, Dek ya? Clear? Clear ya, oke. Baik, kita lanjutkan ya, kita lanjutkan untuk pembahasan kita berikut, yaitu adanya kegiatan di dalam dunia passenger handling. Ya, kegiatan itu sendiri merangkum atau tercakup di dalamnya adalah reservasi, ada di sana tiketing, ada juga upgrade dan downgrade, ada endorsement, ya. Yang Ibu sebutkan 4 kegiatan beberapa tadi di antara banyak kegiatan yang kita lakukan di dunia pasasi adalah 4 tersebut itu harus kita ketahui sebagai seorang staff passenger handling. Ya, walaupun reservasi dan tiketing adalah unit tersendiri ya, Dek ya, unit tersendiri. Tetapi kita sebagai seorang check-in staff ya harus tahu ya cara membaca tiket ya, cara membaca reservasi itu sendiri kalau kita buka headerline untuk reservasi, bagaimana kita mengetahui bila si customer harus di-upgrade dan di-downgrade, juga terutama bila terjadi mishandling ya, dalam arti kata ada di sana irregularities ataupun yang dikatakan penyimpangan di dalam dunia penerbangan. Apakah terjadi delay, long delay, ataukah terjadi cancellation fee ya, atau cancel flight ya, gitu ya. Baik, dari 4 kegiatan yang sudah Ibu sampaikan kepada adik-adik, boleh dicatat ya Nak ya, boleh dicatat. Terus kalau Ibu agak kecepatan boleh di jeda ya, gitu ya. Jadi jangan takut ya. Bu, boleh diulang kembali silakan ya, gitu ya, sebelum kita maju. Ya, jangan takut dikatain teman-temannya kamu kok lambat atau segala macam ya Nak ya, di slide ya. Terus seperti Ibu, peraturannya ya, bagaimana Agung? Agung? tadi boleh diulang Bu, ada reservasi, tiketing, Ya, oke. kemudian Baik, apa Agung. lagi? Baik ya, Ibu ulang ya Nak ya. Yang lain mungkin bisa disimak ya. Ada di sana beberapa kegiatan yang kita akan lakukan sebagai seorang staf pasasi. Ya, Ibu katakan pasasi ya. Di sana ada kegiatan yang namanya reservasi, ada kegiatan yang namanya tiketing, ada kegiatan yang namanya upgrade dan downgrade, up ya, up and downgrade ya. Kemudian ada endorsement. Ya, Ibu jabarkan salah satu ya. Kalau reservasi itu dan tiketing itu adalah unit atau tim tersendiri dari dunia pasasi ya. Kalau kita tanya, Bu, berarti di airport ada tim reservasi dan tiketing? Yes, ada. Selama ini dipegang oleh kasir ya, gitu ya. Jadi seorang kasir itu perwakilan atau dari airline ya, itu dia melakukan proses kegiatan reservasi dan tiketing, gitu ya. Tentunya tersendiri unitnya, biasanya dipegang oleh maskapainya langsung. Nah, untuk upgrade dan downgrade bagaimana? Sama, ya. Endorsement juga sama. Akan tetapi kegiatan ini semua kita wajib tahu, Nak.
Ya, walaupun kita bukan seorang petugas reservasi, bukan seorang petugas tiketing, tapi kita wajib tahu. Kenapa begitu? Karena customer tidak akan serta-merta mendatangi counter tiketing. Dia pasti akan datang ke counter check-in dulu. Ya, dari counter check-in, kalau tidak terjadi suatu masalah yang serius atau ada sedikit masalah, dia akan bisa melakukan proses check-in seperti biasa adanya. Tetapi, bila si customer mengalami kegagalan di dalam reservasi, dalam arti kata misalnya dia harusnya berangkat jam 11 ya, kemudian datang ke petugas check-in, katakan sama Agung misalnya ya. Nah, ternyata jam 11 dia datang baru jam 11.10. Pesawat udah berangkat dong, ya, benar ya. Karena kan schedule-nya jam 11 ya. Dia harus mereschedule dia punya tiket. Tiket yang di-reschedule tadi diarahkan kemana, Nak? Ke petugas tiketing. Ya, yang berangkat sebagai reservasi tadi. Ya, tetapi kan tidak serta-merta ujuk kita arahkan customer kepada petugas tiketing dan reservasi. Ya, kita harus bisa menjelaskan dulu, Bapak, Ibu, siapapun dia orang di hadapan kita bahwa case-nya terjadi begini, begini, begini. Ya, yang akan kita lakukan terhadap penumpang adalah sebagai berikut. Tiketingnya, Pak, tugas reservasinya. Kita tiba. Oh, bagaimana permasalahannya? Paham ya? Ya, mungkin nanti kalau kita face to face ya di kelas, tidak melalui Zoom, mungkin kita ada role play. Tapi kalau di sini mungkin Ibu akan jabarkan secara teoritis, tapi Ibu yakin adik-adik sama sudah pemahamannya. Bila ada yang masih belum mengerti atau masih Bu seperti apa sih, masih ngawang-ngawang ya, kalau kita bilang ya, masih terbayang-bayang gitu, adik-adik bisa langsung bertanya seperti yang dilakukan Agung ya, gitu. Sampai pada penjelasan Ibu 4 item kegiatan yang dilakukan di dunia pasasi. Sebetulnya banyak ya Nak, tapi Ibu rangkum 4 saja. Ada yang mau dipertanyakan tidak? Ada yang mau dipertanyakan? Oke, Ibu anggap clear ya. Clear ya, karena tidak ada pertanyaan ya. Kalau ada pertanyaan silahkan raise hand ya, ada tanda emoticonnya raise hand. Kemudian jelaskan ya seperti tadi Bu Agung ingin bertanya misalnya ya gitu ya. Boleh ya? Oke, kita lanjut ya. Siapa yang tahu adik-adik sekalian ya, apa sih arti dari reservasi? Ada yang tahu? Reservasi itu apa ya? Kalau kita membicarakan sebuah peristiwa atau sebuah aktivitas, atau katakan kita lagi memesan menu misalnya. Menu yang kita pesan tuh kita selayaknya tahu, paham, ya, mengerti ya. Kira-kira apa sih yang mau kita pesan? Misalnya kita pesan capcay. Capcay itu seperti apa sih bentuknya? Ya. Apa saja sih yang terangkum di dalam sebuah capcay misalnya. Nah, kalau reservasi itu sendiri siapa yang tahu apa artinya? Ada yang tahu? Ya, Dahlia? Iya, silakan Nak. Lanjut. Stella? Pemesanan tempat ya. Baik Stella, terima kasih. Ya benar ya Stella ya. Teman-teman yang lain. Tapi lengkapnya boleh dicatat adik-adik? Ya, Ibu yakin semua udah pada pegang pena nih ya. Baik, reservasi sendiri adalah proses atau kegiatan pemesanan tempat atau seat. Pelan-pelan, Bu. Ya, proses pemesanan tempat. Ya, proses pemesanan tempat atau seat di pesawat dengan segala permintaan
yang dibutuhkan oleh penumpang. Oke, ya simpelnya seperti itu ya. Tadi Sela sudah menjelaskan reservasi itu adalah proses pemesanan tempat, benar ya, pemesanan tempat ya. Tapi secara globalnya seperti itu. Tetapi yang Ibu paparkan di sini adalah lengkapnya ya. Jadi adik-adik harus tahu pemesanan tempat tidak hanya sekedar pemesanan tempat. Pemesanan tempat itu sendiri didukung untuk segala permintaan-permintaan yang dibutuhkan oleh penumpang. Nah, kalau kita bicara permintaan tentunya banyak ya, Dek. Semua punya request ya, semua punya keinginan ya. Tapi keinginan seperti apa yang bisa diakomodir oleh seorang petugas reservasi atau dunia reservasi? Ada yang tahu tidak? Kira-kira apa nih? Keinginan-keinginan penumpang yang merupakan menjadikan kegiatan kita sebagai seorang petugas reservasi. Siapa yang tahu? Ayo. Memilih tempat duduk. Baik. Pintar. Ada lagi yang lain? Cakep ya, pintar ya. Kelas-kelas tertentu, Miss. Bagaimana, Nak? Seperti kelas spesial, kelas bisnis. Bagus ya, cakep ya. Ada lagi yang lain? Hampir sama ya, tapi lebih spesifik ya. Ada lagi yang lain tidak? Adik-adik yang lain? Benar ya, dua-duanya benar ya. Ya, tapi yang terakhir lebih spesifik ya. Jadi di sana, Dek, terangkum kegiatan pemesanan seat. Ya, tadi kan sudah kita jabarkan nih ya, udah sama-sama kita, adik-adik juga sudah mencatat bahwa di sana ada proses kegiatan pemesanan tempat duduk atau seat. Ya, jadi yang namanya kegiatan pemesanan seat itu macam-macam kategorinya. Termasuk selection terhadap seat alokasi ya. Misalnya saya tidak bisa kalau tidak duduk di kursi bangku 17 misalnya. Contoh saya 17. 17-nya apa Bu Susi? Yang Ibu inginkan saya 17C deh. Saya kalau tidak dapat seat paling depan di nomor 1 misalnya atau nomor 21 misalnya. Ya, saya bolehlah di nomor 17 atau paling belakang dekat geli. Geli itu apa? Dekat tempat masaknya kru, kita bilang ya, bahasanya kita umum adalah tempat masaknya kru, tempat pemesanan makanannya kru. Karena di sana ada lavatory, ya, ada kamar mandi. Saya orangnya tukang beser, Dek, misalnya, contohnya seperti itu. Jadi, spesial-spesial yang seperti itu yang harus diakomodir dan dimengerti oleh seorang petugas reservasi. Caranya bagaimana? Seorang petugas reservasi harus tahu pesawat yang akan dia pakai untuk diterbangi oleh calon penumpang. Ibu katakan calon penumpang ya, karena si penumpang adalah belum resmi sebagai penumpang kita. Ya, kegiatan-kegiatan pemesanan seat yang dilakukan oleh petugas reservasi harus mengetahui apa jenis pesawat yang akan menjadi tumpangannya si penumpang itu. Apakah dia pesawat narrow body, ya, atau dia pesawat wide body, ya, atau pesawat besar. Tergantung tujuannya kemana, ya, destinasinya kemana. Jakarta aja, mau ke Amsterdam, mau ke Hong Kong, mau ke Guangzhou, tergantung deh. Tinggal buka di sistem, operate-nya dengan apa ya. Kalau keinginan Ibu Susi tadi pengennya di gang, di mana ya saya letakkan beliau? Kalau beliau ingin juga di jendela, emergency exit, yang mana ya emergency exit-nya? Wajib tahu, Nak. Tapi jangan khawatir, Bu, pusing lah Bu, nggak tahu saya baru 1 hari, baru juga 1 jam duduk sebagai petugas reservasi, nggak usah bingung. Ya, di setiap sistem pasti akan ditunjukkan bahwa ini loh emergency exit role-nya, ini loh
gangnya, ini loh jendelanya, ini loh lavatorynya, dan ini loh galley-nya. Jadi don't worry deh, ya, jangan khawatir. Ya, petunjuk untuk pelaksanaan ada. Tapi kita harus tahu, terkadang orang sudah diberikan kata petunjuk dan clue, ada juga yang tidak mengerti, kurang paham, gagal paham kalau kita bilang. Nah, kita sebagai petugas tidak boleh gagal paham ya, Dek, ya. Jadi kita sebagai petugas harus pintar, lebih pintar daripada penumpang. Penumpang sekarang pintar-pintar, Dek. Karena apapun bisa dicari dalam sistem teknologi. Saya tidak perlu, misalnya ya, saya katakan sama penumpang, misalnya saya pemegang, platinum, kartu platinum Garuda Indonesia. Ya, saya datang kepada Nasti misalnya. Nasti petugas di Garuda misalnya ya, Nasti ya, kita contohkan ya. Ya, ketika, begitu, eee, apa namanya iya, Agung, silakan Agung. Kurang bagus ya sinyal ya, Agung ya, boleh silakan diperbaiki. Ya, ketika kita melakukan misalnya, pemesanan seat, saya sebagai penumpang, saya datang ke counter mejanya Nasti, karena di sana tertera nama Nasti. "Bu Nasti, saya belum ada protect seat. Saya penumpang dengan tujuan penerbangan Garuda 185 jam 11 ini." "Oh baik Bu, saya bantu." Tentunya kata Nasti ya, gitu ya. "Boleh saya minta Bu tiket, KTP dan lain-lain sebagainya." Saya berikan. Ya, begitu Nasti melakukan proses untuk, aktivitas check-in, ternyata dengan, sopan tentunya Nasti menyampaikan ya, tapi ada kekecewaan saya di situ. Kenapa? Dia tidak bisa memberikan seat yang saya inginkan. Seorang Nasti tidak bisa memberikan seat yang saya inginkan, ya. Padahal jam masih 2 jam sebelumnya, gitu loh. Saya datang ke counter tuh 2 jam sebelumnya. Ya, Nasti berkata bahwa, Ibu Susi, ini sudah saya proses, tetapi proses Ibu tidak bisa saya berikan dengan nomor seat yang Ibu inginkan, yaitu 17C misalnya." "Kenapa begitu, Dek?" "Iya, udah ketempatan, Bu. Sudah ada yang nempatin. Jendela, gang, semua habis, Bu. Yang ada di tengah-tengah." Nggak enak dong, nggak nyaman ya, gitu ya. Apalagi kalau di tengah-tengah dijepit oleh laki-laki dan laki-laki, sangat tidak nyaman gitu ya. Jadi tidak sesuai dengan apa yang saya sangat inginkan. Ya, seorang Nasti tidak bisa memberikan yang saya inginkan. Suddenly saya punya Android dong. Ya, saya punya HP Android, saya masuk ke sistem Garuda, dan ketika saya masuk ke sistem Garuda, saya melihat bahwa di sana ada, eee, bisa saya mendapatkan apa yang saya inginkan, yaitu seat 17C tadi, ya. Saya dengan sedikit, rasa kecewa dan ada rasa tidak percaya kepada petugas check-in, tentunya saya berkata bahwa, "Ibu Nasti, ini Android kita kayaknya menggunakan sistem internet yang sama, ya, tapi saya melalui Android, Ibu melalui sistem check-in, ya. Kenapa di sistem saya ada?" Misalnya ya. "Kenapa di sistem Ibu tidak ada?" Ternyata, Nasti tidak memahami benar arti petunjuk kata dolar di dalam sistem dan tidak dolar. Dia beranggapan tidak dolar itu adalah, memang yang sudah ditempatin gitu ya. Yang tidak dolar dibilang juga sudah ditempati, padahal itu bisa di-select, bisa ditunjuk untuk diberikan kepada saya. Jadi harus hati-hati ya, Dek. Sekarang penumpang sekarang sudah canggih-canggih. Sudah lebih pintar daripada kita seorang petugas airline staff. Ya, jadi kita harus benar-benar wise di dalam menyikapi permintaan atau kebutuhan customer, itu maksud Ibu. Ya, berperilakulah jujur dalam arti kata memberikan segala sesuatu informasi kepada customer, tentunya dengan tidak mengundang, apa namanya, apanya customer ya, keinginannya customer untuk menyikapi kalau kita berlaku bohong misalnya. Ya, di dalam penyampaian informasi. Nah, itu untuk kegiatan penyimpanan pemesanan seat. Ya, jadi artinya, seat yang kita tawarkan kepada customer tuh yakinin benar adalah memang ada seada-adanya. Kalaupun tidak ada, ya dikatakan memang tidak ada, tapi tidak ada bohong di sana. Itu satu, ya. Kemudian reservasi itu sendiri meliputin apa lagi, Bu Susi? Special meal. Ya, jadi yang kedua adalah apa?
Special meal ya. Special meal itu ditujukan untuk apa? Siapa yang tahu? Kenapa ada special meal, Nak? Siapa yang bisa sharing di sini? Untuk orang-orang penting, Bu. Untuk orang-orang penting, Bu. Ibu simpan dulu ya, sayang ya. Ada lagi yang lain? Ayo, mana nih yang cantik-cantik dan ganteng lainnya nih? Kok pada diem nih? Ayo, 32 orang loh kita. Ada lagi yang lain? Special meal itu untuk apa? Tadi katanya teman kita ada yang bilang untuk orang-orang penting, Bu. Jadi kalau orang tidak penting seperti Ibu, kasihan dong nggak makan ya, berarti ya, gitu ya, Nak ya. Ibu simpan dulu ya jawabannya ya. Ada lagi yang lain? Untuk yang perjalanan yang jauh, Miss. Untuk perjalanan yang jauh. Oke, Ibu simpan juga. Ada lagi yang lain? Untuk orang hamil, Bu. Untuk apa? Untuk orang hamil. Untuk orang hamil. Ya, oke, boleh Ibu simpan ya. Nah, ada lagi yang lain? Untuk orang lanjut usia. Orang lanjut usia. Oke, ada lagi yang lain? Orang untuk yang lagi sakit. Lagi sakitnya lebih deskripsi, Nak, sakit apa misalnya? Sakit mah gitu, Miss. Sakit mah. Oke, bagus ya. Baik, Ibu sudahi dulu pertanyaan Ibu. Ya, ada yang benar, Bu? Ada. Ya, special meal itu adalah diadakan yang pertama adalah untuk alasan kesehatan. Tadi ada yang bilang, Bu, untuk orang yang berpenyakit. Siapa tadi yang jawab? Misalnya sakit mah katanya ya tadi ya. Ada yang jawab seperti itu. Bagus ya, pintar ya. Jadi special meal itu diadakan yang pertama reasonnya adalah untuk kesehatan, Dek. Ya. Jadi untuk orang-orang yang punya riwayat kesehatan itu bisa pesan makanan khusus. Gitu loh ya. Terus yang kedua untuk apa? Siapa yang tahu? Yang kedua untuk apa? Ada yang tahu? Pertanyaannya apa, Miss? Pertanyaannya special meal tadi. Special meal apa namanya? Untuk apa ditujukan? Itu alasan Untuk apa kesehatan. dibuat? Ya, kesehatan tadi sudah. Terus apa lagi? Terus apa lagi? Selain kesehatan apa, Nak? Untuk keagamaan ya. Untuk keagamaan. Jadi ada dua why spesial itu diadakan. Dan special meal ini jangan khawatir, dia ada untuk pesawat yang full cost carrier. Ya, di Indonesia yang pesawat yang full cost carrier apa aja, Nak? Siapa yang tahu? Garuda. Garuda, bagus. Terus apa lagi? Sriwijaya. Sriwijaya? Air Tidak Asia. ya? Lion. Tidak ya? Lion apanya? Bukan Lion ya, Lion low cost. Citylink. Batik ya? Batik ya? Jadi Sriwijaya mau batik ya, Nak ya? Kalau Citylink low cost ya. Jadi kalau boleh pesan makanan boleh, tapi berbayar. Ya, gitu ya, berbayar ya. Sama ya. Lion, Citylink sama ya. Jadi yang full cost carrier adalah Garuda dan Batik sekarang ya, gitu ya. Jadi special meal ini adalah untuk makanan apa namanya? Kesehatan dan keagamaan. Ya, nanti banyak sekali ya, ada di sana Hindu meal, ya HNML, catat ya Nak, HNML itu adalah Hindu meal. Agama ya. Yang kedua, MOML, itu adalah Muslim meal. Yang ketiga,
KSML, kosher meal. Maaf, Miss. ASMR tadi apa, Miss? Kosher meal. Kilo Oscar, Sierra Hotel, Eco Romeo, meal. Kosher meal. Itu makanan Yahudi ya, gitu ya. Kemudian ada juga kalau untuk kesehatan antara lain adalah DBML. DBML itu adalah diabetic meal. Kemudian Victor Golof Mike London, vegetarian meal. Ada Alpha Victor Mike London, Asia vegetarian meal. Ada Golof Foxtrot Mike London. Itu adalah gluten free meal. Ada November London Mike London. November London Mike London itu adalah sudah catat? Lakto biasa ya, London Alpha cari Tango Oscar ya. Kemudian ada juga Foxtrot Papa Mike London. FPML. Fruit platter meal. 2 potong ya, fruit platter meal. Boleh diulang, Miss? Yang mana yang diulang sayang? Yang terakhir tadi, Miss. Yang terakhir adalah Fox Mike London. Fruit platter meal. Platternya Papa London Alpha, Double Tango, Eco Romeo. Fruitnya biasa ya, buah ya. Oke. Ya, itu ada beberapa yang banyak lagi ya sayang, ada lebih kurang sekitar 30-an lebih untuk special meal yang dalam arti adalah untuk kesehatan. Ya, gitu ya. Jadi yang paling sering seorang penumpang ya, apalagi dari West ataupun dari Asia ya, yang sering dipesan adalah ya begitu ya. Ada lagi makanan untuk bayi. Ya, makanan untuk bayi apa? Baby meal ya. Bravo, Bravo Mike London. Baby meal. Baby meal. Kemudian ada child meal. Charlie Hotel Mike London. Ya. Itu lebih kurang ada 11 tadi catatan kita ya nak ya. 11 untuk makanan. Banyak lagi yang lainnya, tapi arti kata itulah yang paling sering dilakukan atau diinginkan penumpang yang harus dilengkapi dan diminta oleh seorang petugas reservasi. Ya, yang lain-lainnya banyak ya, jangan khawatir, tapi yang paling sering adalah itu. Ya, oke. Ada pertanyaan sebelum Ibu lanjut kepada special requirement yang lainnya?
Jadi tadi reservasi sudah ada 2 ya. Yang pertama di sana ada kegiatan pemesanan SIP ya. Dengan contohnya tadi sudah bisa Ibu sampaikan kepada adik-adik. Nanti Ibu akan minta 1 orang untuk mengulangi, Ibu akan tunjuk nama. Dan harus bisa diulang ya nak ya, dijelaskan gitu ya, supaya Ibu tahu adik-adik sudah sampai di mana pemahamannya ya. Jangan kalau ditanya sudah mengerti, sudah. Tapi begitu ditanya tidak mengerti, Ibu tidak mau. Jadi nanti ada saatnya Ibu jeda dalam arti kata, Ibu kembali bertanya kepada adik-adik sampai di mana pemahamannya. Sepakat ya? Boleh ya? Biar Ibu tahu, paham tidak adik-adik terhadap apa yang Ibu jelaskan. Gitu. Ya, oke. Kalau memang tidak ada pertanyaan, Ibu lanjut untuk yang ketiga, kegiatan reservasi lainnya adalah special requirement. Ya, boleh dicatat special requirement. Ya, yang nomor 3 adalah special requirement-nya Romeo Echo, Quebec Uniform, India Romeo, Echo, Mike Echo, November Tango. Ya, special requirement. Special requirement-nya itu apa aja sih Bu Susi di dalamnya? Di sana ada oksigen botol. Ya, oksigen botol. Sakit ya, Dek? Tentunya kalau orang sehat, mudah-mudahan ya, insya Allah tidak membutuhkan oksigen gitu ya. Kemudian di sana ada baby cradle. Baby cradle tulisannya baby biasa ya. Bravo Alpha, Bravo Yankee. Kemudian cradle-nya Charlie Romeo, Alpha Delta, London Echo. Baby cradle. Ya, itu untuk kereta bayi di pesawat ya. Dan baby cradle ini tidak semua pesawat bisa meminta, nak. Ya, baby cradle ini tujuannya paling tidak durasinya 8 jam perjalanan. Ya, sektornya sektor luar ya, sektor luar negeri. Jadi kok Medan Jakarta bisa nggak, Bu? Bisa saja minta, tapi belum tentu bisa dipenuhi. Kenapa? Karena rutingnya hanya 2 jam. Ya, pemasangan baby cradle tersebut juga cukup sulit dilakukan oleh petugas teknik. Itu kenapa baby cradle ini harus dibuat di sistem reservasi oleh petugas reservasi. Tidak serta-merta saya datang ke kantor, tiba-tiba saya udah pesan aja baby cradle untuk bayi saya, tidak bisa. Ya, karena baby cradle ini persiapannya hampir sama seperti stretcher juga ya. Harus di-prepare ya, begitu ya nak ya. Paham ya sampai di sini ya? Ada pertanyaan? Sebelum Ibu lanjut untuk special requirement yang lain, ada pertanyaan? Clear ya? Oke. Special requirement yang lain adalah stretcher case. Stretcher case tulisannya Sierra Tango, dicatat. Sierra Tango, Romeo Echo, Tango Charlie, Hotel Echo Romeo. Stretcher case. Ya, stretcher case ini adalah kursi tandu. Kursi tandu atau tempat tidur pasien ya. Bisa dibilang adalah tempat tidur pasien yang diangkut dengan pesawat udara. Ya, gitu ya. Kursi tandu ini adalah untuk pasien-pasien yang boleh dikatakan dengan kondisi kesehatan yang kritis. Ya, biasanya pesanannya melalui reservasi harus confirm booking, harus bookingan oke, tidak boleh cadangan. Ya, tidak boleh cadangan, harus oke booking, dilengkapi dengan keterangan kalau ada misalnya kebutuhan di dalam oksigen botol, kemudian adakah minta ambulans, misalnya ya, adakah dokter pendamping, adakah suster, kemudian adakah apalagi kita katakan rumah sakit ya, rumah sakit gitu ya. Jadi
hal-hal seperti ini harus disikapi oleh seorang petugas reservasi dan harus dimintakan dan harus oke deh pembukuannya. Tidak boleh tidak oke. Ya, kalau cadangan sebaiknya tidak dikomit oke dulu kepada penumpang karena pastinya sama ya, nanti Ibu ada membuka pembelajaran juga kepada adik-adik untuk UM dan lain-lain sebagainya, itu juga harus confirm booking atau confirm reservasi. Ya, oke. Yang keempat adalah wheelchair atau WCHC. Tulisan AR garis miring WCHC. Ya, wheelchair atau WCHC ini boleh ya, garis miring lagi WCHS. Ya, kalau R-nya itu ditandai untuk rem. Jadi kursi dorong. Ya, kalau tadi kursi tandu ya, gitu ya, kursi tandu ya. Kalau ini kursi dorong. Ya, kursi dorong R-nya tuh rem. Rem tahu ya tulisannya ya, Romeo Alpha Mike Papa. Rem. Ya, itu bisa dipakai di darat ya. Di rem kursi tersebut. Kalau WCHC, C-nya apa, Dek? Siapa yang tahu? C-nya cabin ya, cabin. Itu dipakai di dalam pesawat. Ya, bisa dipakai sambil di antara gang, ya. Tidak bisa jalan. Misalnya orang tua, ataupun mungkin bukan orang tua, mungkin masih muda, tapi operasi, sehingga tidak bisa melalui banyak pergerakan perjalanan dengan kakinya. Tuh. Hanya bisa dipindahkan dari kursi ke langsung tempat duduk. Itu pakai WCHC ya, Dek. WCHC itu C-nya tuh cabin. Ya. Kalau S apa? WCHS. Step ya, tangga ya. Itu bisa dinaikkan melalui tangga. Kursi yang bisa dipakai untuk naik ke tangga. Ya. Gitu. Dan lain-lain ya, artinya lebih kurang itu. Ya. Oke. Ya. Kita bicara, Ibu sudah bicara nih ya, panjang lebar tentang reservasi. Sekarang Ibu mau tahu dong, Ibu mau tanya ya, gantian. Ya, ada yang mau dipertanyakan nggak? Ya, Dewi, silakan Dewi. Ada yang mau dipertanyakan nggak? Mau lihat? Tadi kan Ibu sempat bilang kalau baby cradle itu untuk kursi bayi. Iya. Lihat kalau misalkan bayi di bawah usia 2 minggu itu tidak bisa melakukan penerbangan karena akan menimbulkan gejala depannya. Maksud depannya itu apa, Bu? Misalkan sakit atau apa gitu. Usia durasi tidak kurang dari 7 hari. Tidak kurang dari 7 hari. Gitu ya. Jadi kalau 7 hari ke atas itu bayi dapat berangkat ya. Tidak lebih dari 24 bulan. Jadi begitu ya. Jadi tidak lebih dari 2 tahun. Ya. Nah, Maulida, jadi yang namanya tempat tidurnya keranjang bayi. Ya, baby cradle itu adalah keranjang bayi. Bu, ya. Bu. Gimana Maulida? Ya, oke. Di modul. Saya pengen tahu. Mengerti itu maksud? Boleh dia keguren. Romeo tenggoy na aha may di alfabet. Huruf aha. Ya. Oh loh.
Coba yang tidak bertanya. Atau boleh India Romeo I 2R nih mau saya. Matikan dulu ininya mic-nya supaya namanya tidak suara yang bertanya boleh diaktifkan untuk mood-nya ya. Oke, Maulida sudah paham atau ada yang mau dipertanyakan lagi? Jadi keranjang bayi. Kan ketentuan adalah yang dimuat di dalam keranjang bayi itu tidak lebih dari 9 kilo. Menimbang 9 kilo di counter nggak ada timbangan, ya kan bisa dikira ya. Ya, kalau bayi usia berapa bulan tuh berapa kilo tuh. Ya, jadi 9 kilo dia bisa dimuat di keranjang bayi tersebut. Dan bayi kategorinya adalah 7 hari per 23 bulan. Ya, jangan dilebih-lebihkan, jangan dikurang-kurangin ya, Dek ya. Jadi itu ketentuannya, bukan Bu Susi yang buat ketentuannya, tapi itu adalah ketentuan dari Ayata. Ya, dan itu harus kita pahami selama itu menyangkut adalah konteks keselamatan dan keamanan dari penumpang, di samping juga kenyamanannya. Ya, jadi kalau sudah keselamatan dan keamanan itu nomor 1 dan 2. Nomor 3-nya adalah kenyamanan. Kenyamanan bisa kita abaikan sepanjang dia tidak menyentuh atau keselamatan, paham ya? Jadi tetap nomor 1 adalah safety dan security. Kalau kita di pasasi itu ya. Ketiganya baru convenience-nya bermain. Oke. Maulida paham? Ada yang mau dipertanyakan lagi? Paham, Bu. Paham, mantap ya Dek ya. Ada lagi yang mau bertanya? Luar biasa pertanyaan Maulida, bagus ya Nak ya. Ada yang mau bertanya Nak? Miss, saya Miss. Boleh. Perkenalkan namanya biar yang lain tahu juga. Enggak Miss, bukan nanya mau bisa diulang tentang WCH tadi Miss, soalnya ketinggalan tadi Miss. Boleh nggak apa-apa. Ya, WCHR kita wheelchair di sini. Wheelchair yang pertama adalah WCHR. WCHR itu yang lain juga bisa dimonitor ya. Adalah R-nya tuh singkatan dari rem. Ya, kenapa dinamakan kursi dorong untuk dipakai di rem? Ya, karena kursi dorong itu bisa dipakai di darat, terutama untuk yang di rem. Gitu ya, Nak ya. WCHC. Kursi dorong itu adalah kursi dorong bagi para penumpang yang membutuhkan perjalanannya sampai ke geli pesawat, sampai ke dalam pesawat. Ya, dalam arti kata misalnya dia pasien pasca stroke misalnya, atau dia memang sudah lumpuh misalnya, lumpuh total sehingga dia tidak bisa dibuat jalan, ya dia hanya bisa dipindahkan dari kursi ke kursi. Ya, paham ya, Dek ya? Oke. Yang ketiga adalah WCHS. S-nya itu adalah step. Nah, jadi ada 3 WCHR ya. Kebanyakan di lapangan, di bandara, mereka pakainya hanya 2, Nak. WCHR dan WCHC. WCHS-nya ada, Bu? Ada. Tapi tertentu aja pesawat yang punya. Ya, mungkin yang lain nggak ada. Yang lain kebanyakan WCHR dan WCHC. Gitu. Nanti kalau adik-adik bisa sightseeing ke Kuala Namu, ya ada kesempatan pelonggaran waktu bisa jalan-jalan, mumpung penumpang lagi tidak rame-rame, proses check-in berlangsung ya, aktivitasnya benar nggak sih seperti yang kata Bu Susi gitu ya, bisa dilihat deh di lapangannya langsung gitu ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Cukup, Dek? Ada yang mau bertanya? Miss, Agung mau bertanya, Miss. Boleh, Agung. Lanjut, Agung. Tentang special meal tadi, Miss. Iya. Untuk kegiatan keagamaan, Miss. Iya. Untuk kegiatan keagamaan Muslim misalnya, Miss. Nah, itu contohnya seperti apa, Miss? Naik haji kah atau sholat, ngaji gitu, Miss? Karena kan banyak kegiatan keagamaan. Ya, baik. Ya, jadi kalau Ibu katakan special meal itu ada untuk kegiatan keagamaan. Tadi ada Ibu sebutkan ada di sana Muslim meal ya, Agung ya. Ada kosher meal, ada Hindu meal.
Jadi kita kan nih beragam nih budaya ya. Jadi misalnya seorang Hindu dia tidak boleh makan sapi misalnya kan. Kalau ikan oke, ayam oke. Ya, jadi dia pesan apa? Hindu meal, HMML. Nah ya, Muslim meal-nya sendiri gimana Bu? Walaupun sertifikasi kita makanan adalah halal, tidak ada yang halal, tapi beberapa halal tersebut walaupun ada sertifikasi halal, maka setiap maskapainya ya Garuda dan kalau di Indonesia itu mengadakan makanan yang namanya Muslim meal. Bu, boleh tidak kita tidak pesan kayaknya dipesankan saja. Walaupun kita sudah ada sertifikasi halal, dia minta kok. Ya, walaupun tidak akan kita atau tidak akan si maskapai itu memberikan makanan yang non halal gitu. Bang ke London misalnya. Bisa kita pesan Muslim. Kita yakin itu halal, boleh-boleh itu mintanya customer kok, pesankan saja. Ya, jadi walaupun ada salahnya permintaan customer tadi kita aminkan. Jelaskan bahwa kita punya sertifikasi halal misalnya gitu. Ya, tapi kalau dia minta ya itu ya. Menjawab Agung? Artinya Iya, ya. Tapi Ibu yakin yang non muslim pun sekarang menyukai makanan muslim loh. Jadi tidak mesti yang muslim. Tapi yang jelas muslim tidak mungkin makan yang non halal. Itu sudah pasti. Tapi artinya ya, tapi artinya walaupun itu bukan muslim pesan makanan muslim ya oke kan saja gitu karena dia pasti tahu dia memang tidak makan yang daging gitu ya yang non halal misalnya seperti itu. Iya Miss, menjawab Miss. Terima kasih Miss. Baik Agung, terima kasih kembali. Luar biasa ya pertanyaannya ya, cakep-cakep nih. Nggak ada yang nanya nih. Ya, Miss. Nggak Mau nanya? nanya, Miss. Ya oke lanjut. Siapa nih? Perkenalkan biar yang lain tahu sayang. Oke, siap ya Miss. Perkenalkan nama Hari Rizky Ramadan. Iya, baik. Saya tanya Miss, ini kelasnya ada kan Miss? Apanya? Kode kelas ROM-nya? Gimana Hari? Boleh diulang Hari Rizky? Gini Miss, kan tadi terlambat. Ini kan bisa diulang kembali. Boleh ya. Yang mana yang mau kamu ketahui? Enggak, dari apa Miss? Dari kelas ROM kan bisa diulang lagi kan Miss? Dari classroom maksudnya? Iya, ini kan kita lagi classroom walaupun Zoom ya. Yang mana yang mau diulang? Kalau Hari rasa ketinggalan yang mana, Nak? Enggak. Ketertinggalannya dari tadi, Miss. Dari jam 8 tadi, Miss. Oh gitu. Enggak, oke Hari. Ya baru gabung gitu maksudnya kamu gitu. Jadi kan itu bisa diulangi kembali dari awal, tapi melalui kelas ROM kan bisa itu, Miss. Ada kodenya kan. Ya, jadi gini ya, Hari, mungkin untuk yang lain, Ibu ada mengirimkan slide ya, presentase berupa PowerPoint kepada manajemen Nadaria. Nanti boleh di-upload mungkin kalau ada nanti mungkin emailnya kalian akan diminta, Ibu juga nanti Ibu akan tanyakan ya. Nanti bisa dibaca-baca ya, Hari ya. Tapi artinya Hari walaupun ketinggalannya udah dari awal, insya Allah nggak ketinggalan jauh kok ya sambil-sambil dengar Dek. Cuma nanti Ibu akan melakukan proses pertanyaan kepada teman-teman, mungkin juga kepada Hari, ya supaya Hari buat juga bisa catatan kecilnya gitu ya. Tadi kita mulai daripada kegiatan Passage Knowledge sampai kepada reservasi ini. Belum terlalu jauh ketinggalannya Nak. Hari tidak ketinggalan jauh, nggak usah khawatir ya Hari ya. Ya, nanti sambil catat-catat ya Nak ya. Tadi sudah ada pertanyaan juga dari beberapa temannya untuk masalah makanan ya, baby cradle ya.
Jadi itu juga bisa jadi catatan atau apa namanya tambah-tambahan ilmunya Hari ya, gitu ya, boleh dibilang gitu, untuk supaya Hari ketahui ya. Gimana Hari? Ya, oke ya Hari ya, baik ya. Yang lain ada? Cut? Saya lagi, Miss. Oh iya. Kelihatannya Bengi mau nanya nih ya Bengi ya. Mau nanya apa kamu? Atau mau ditanya nih? Kurang jelas nak suaranya, boleh didekatkan? Yang spesial Miss, Iya, oke. yang kesehatan kan Miss bilang ada 11. Enggak 11 lebih nak, cuma itu yang paling sering dipesan. Ya. Iya, tapi Bengi baru catat sampai 5 Miss, ketinggalan. Oh iya sayang, ya baik. Teman-teman ya, mungkin tadi juga ada yang ketinggalan ya. 5 ya, 5 berarti dari yang keagamaan tadi kamu ya? Startnya keagamaan udah semua ya? Udah ya? Udah ya Bengi ya. Jadi yang ya ada Asia Vegetarian Meal, Alpha Victor Mike. Itu Asia Vegetarian Meal. Mungkin yang lain juga sama ya, pertanyaannya cuma malu. Ya, boleh dicatat Asia Vegetarian Meal. Kemudian ada Victor Golof Mike London. Vegetarian Meal, itu yang untuk West ya. Hari juga bisa dicatat Hari, karena tadi ada temannya juga yang tertinggal. Kemudian, ya. Ulang, Victor, Miss. ya. Dari yang mana nih? Dari yang Victor Golof Mike London ya? Vegetarian Yes. Meal ya? Oke. Kemudian ada, Ibu ulang kembali ya. Golof Foxtrot Mike London. Gluten Free Meal. Gluten Free Meal. Bebas gula ya nak ya. Kemudian ada, apalagi tadi ya. Delta Bravo Mike London. Diabetic Meal. Untuk orang berpenyakit gula ya. Kemudian ada juga November London Mike London. No lacto meal. Kemudian ada Foxtrot Papa Mike London. Fruit atau buah platter meal. Platternya Papa London Alpha Double Tango Echo Romeo. Fruit platter meal. Ada Bravo Mike London. Baby meal. Ada Charlie Hotel Mike London. Child meal. Makanan anak-anak. Tadi sambil untuk Hari ya, Hari tadi yang makanan keagamaan adalah MOML, Muslim Meal, catat Hari. Siap ya, Miss. Ya, kemudian Muslim Meal udah ya. Kemudian ada HNML, Hindu Meal. Ada KSML, Kosher Meal. Oke. Baik, cukup menjawab Bengi? Ada yang ketinggalan lagi nak? Cukup ya, sayang ya. Ya, kalau ada yang mau dipertanyakan lagi yang lain? Ada yang mau dipertanyakan?
Rizky Miss Monia. Silakan Rizky sayang, silakan nak. Maaf Miss, untuk yang pertama tadi kegiatan pemesanan seat. Nah itu tadi Rizky belum mengerti Miss apa aja hal-hal apa saja yang harus diperhatikan, dan kita menerima aja gitu Miss kalau misalnya ada customer dia mau ganti tempat duduknya karena dia cuma kurang nyaman gitu Miss, atau harus ada alasan tertentu yang bisa kita tukarkan gitu Miss. Baik, Ibu akan jawab ya, yang lain mohon disimak. Terima kasih sayang Rizky, baik sekali pertanyaannya ya. Kegiatan pemesanan seat sini yang harus jadi perhatian kita sebagai seorang petugas check-in staff adalah sepanjang tidak menyeberang dari aturan perusahaan dikarenakan pertama ya, kalau full cost carrier sekali lagi ya seperti Garuda menjadikan sebuah masalah bila ternyata menukar seat. Paham ya nak ya? Mungkin harga tiket sudah mahal ya gitu ya, jadi tidak ada masalah. Tetapi akan menjadi masalah bila kamu terbang, si penumpang terbang melalui maskapai yang misalnya katakanlah apa ya Ibu kasih contoh ya, Citylink lah kita bilang ya, yang berbayar seatnya. Jadi apa yang kita klik, let's say kita satu keluarga nih ya, satu keluarga. Ada kita terbang misalnya 5 orang misalnya. Bisa saja kalau saya tidak memprotek seat-nya di dalam zona green zone, ya green zone kita katakan itu zona berbayar, itu bisa seat-nya nyebrang-nyebrang deh. Ada satu nomor 17A misalnya, ada satu nomor 2, ada yang 2 di 21B dan 23A, nyebrang-nyebrang lah ya banyak-banyak. Nah itu kalau saya tidak nyaman gimana, boleh nggak saya tukar? Boleh ya, tapi mungkin saya harus melakukan proses bayar gitu supaya bisa berdampingan ya. Itu untuk pesawat-pesawat yang memiliki aturan-aturan ketentuan untuk seat berbayar ya. Tapi kalau seatnya tidak berbayar, seseorang kembali lagi ke counter kamu untuk melakukan proses seat, penukaran seat atau change seat, boleh-boleh saja, sah-sah saja nak, boleh ya. Jawabannya adalah boleh sepanjang tidak dikenakan biaya. Tapi kalaupun dia mau bayar, dia terbang dengan pesawat yang memang dikenakan berbayar, dikatakan saja dengan sebaik-baiknya ya, bahwa diberi pengertian kepada penumpangnya kalau dilakukan proses untuk berdampingan akan dikenakan bayaran. Ya, apakah si customer tidak mengalami keberatan atau bagaimana. Itu yang harus diperhatikan untuk pemesanan seat. Yang untuk full cost carrier, pemesanan seat itu dilakukan alokasi seat adalah 24 jam sebelum pesawat berangkat. Jadi katakan Ibu besok terbang dengan pesawat GA 185 ya, yang berangkat jam 9 misalnya, atau 183 yang berangkat jam 9. Jam hari ini jam 9 untuk pesawat besok, Ibu sudah bisa protect seat. Ya, protect seat supaya seatnya tidak yang lain-lain. Jadi bisa Ibu berdampingan dengan anak Ibu, suami Ibu, mungkin pembantu, mungkin orang tua, ya gitu ya. Jadi bisa Ibu berdampingan 5, bergandeng misalnya gitu. Ya, tidak mesti berserakan seatnya. Ya, yang melakukan siapa? Petugas check-in counter. Petugas check-in counter yang mana, Bu? Yang hari pada saat bekerja sehari sebelum pesawat terbang. Misalnya Ibu terbang besok tanggal 28 misalnya. Hari ini 27 jam 9 tadi Ibu sudah bisa protect seat untuk penerbangan Ibu. Itu satu, Rizky. Jadi yang perlu diperhatikan di pemesanan seat adalah yang pertama aturan dari perusahaan itu sendiri. Ya, maskapai itu sendiri. Bisa tidak melakukan proses change seat kalau misalnya penumpang tidak nyaman. Yang kedua, kalaupun ternyata tidak ada berseberangan dengan aturan, silakan saja kalau mau change seat. Ya, yang ketiga, seorang reservasi staff atau seorang check-in staff harus bisa memprotek seat atau mengalokasikan seat kepada calon penumpangnya keesokan harinya 24 jam sebelum pesawat berangkat.
ya. Dan seat yang harus menjadi perhatian adalah seat yang untuk penumpang wheelchair, itu harus paling depan aisle atau gang. Ya, seat yang untuk penumpang dengan kategori sudah berbayar. Misalnya katakan dia sudah bayar green zone, itu harus tetap diprotekkan seatnya supaya dia yang sudah bayar tidak komplain di bandara ketemu kita gitu, ketemu petugas check-in. Jadi silahkan diprotek seatnya supaya dia nyaman. Ya. Kemudian penumpang yang memiliki kartu member khusus ya, seperti di Garuda ada kartu platinum dan lain-lain, itu diperkenankan, dibolehkan untuk melakukan pemesanan seat sepanjang seat itu ada ya, gitu ya Nak ya. Gitu. Ya. Ada yang mau dipertanyakan lagi? Lebih kurang itu penjelasan Ibu. Jadi banyak, cukup ya. Jadi yang mau jadi perhatian kita adalah yang tadi ya Nak ya, sebagai petugas check-in ya. Ini luar biasa sekali ya. Pintar-pintar adik-adik kita nih ya. Pertanyaannya jeli gitu ya. Ibu senang tuh. Ya, ada lagi yang lain? Yang mau bertanya? Pertanyaannya oke-oke nih, bagus-bagus nih ya, berbobot ya. Ada lagi yang lain nggak? Yang berbobot juga sama seperti teman-temannya ya, jangan khawatir ya. Ya, sebaiknya adik-adik banyak bertanya, kenapa nanti ini penting untuk dunia adik-adik ketika adik-adik OJT. Ya, jadi ketika adik-adik OJT, yakinilah karena kalian dari dunia pendidikan ya, dari dunia pendidikan, airline staff, nanti di lapangan ada beberapa orang yang tidak mau lagi memberikan pengajaran gitu nak. Jadi kita harus kuat dulu di keilmuannya, keteoritisannya nanti gitu ya. Jadi sehingga ketika adik-adik OJT sudah tidak ragu lagi untuk tempur. Nah, karena OJT itu adalah sebagian dari pekerjaan gitu ya. Jadi dikatakan karena kalian dianggap dari rumah sekolah, mereka menganggap kalian sudah sangat smart gitu loh ya, walaupun mungkin smart, cuma maksudnya untuk bekerja kan ada yang perbedaannya sedikit ya gitu ya di dalam pemberlakuan bekerja gitu ya. Jadi adik-adik harus kokoh dulu di teorinya ya Nak ya, jangan takut kalau tidak tahu ya, merasa tidak yakin, dipertanyakan daripada punya asumsi sendiri gitu ya. Oke. Ada yang mau bertanya sebelum Ibu bertanya? Ibu bertanya hanya ingin memastikan sampai di mana pemahaman adik-adik ya, gitu ya, supaya yang lain mengerti atau paham bahwa oh, saya sudah ngerti nih sampai di sini. Penjelasannya udah benar nggak? Gitu loh. Ya. Ada yang mau bertanya sebelum Ibu bertanya? Kita masih ada punya waktu sekitar 5-10 menit. Ada yang mau bertanya? Ya, lanjut sayang. Lanjut. Bisa didekatkan ininya Dek, agak dubbing suaranya. Yang lain boleh dimatikan speakernya ya. Biarkan yang bertanya yang hidup saja ya. Ya. Kegiatan pekerjaan yang harus dilakukan oleh staf pasasif, Miss. Kan ada yang ketiga tadi upgrade. Yang ya. Penjelasannya kembali. Baik, ya, terima kasih. Terima kasih. Ya, jadi upgrade itu adalah kegiatan namanya menaikkan kelas ya. Let's say misalnya walaupun di kelas itu bisa misalnya bisnis ekonomi. Sekarang yang lagi tren bisnis ekonomi atau all ekonomi sekalian gitu ya. Kita katakan di sini kita bermain di kelas bisnis atau ekonomi. Ibu punya tiket harganya ekonomi 2,4 sekian misalnya ya. Ternyata pada hari yang sama Ibu ingin sekali-sekali merasakan duduk di bisnis kelas, Charlie class ya, bisa bilang begitu. Nah, Ibu melakukan proses upgrade kelas dari kelas ekonomi ke kelas bisnis kepada petugas reservasi dan tiketing. Ibu datang ke counter dulu, ke counter katakan ketemu Dewi misalnya, atau ketemu Trifosa misalnya, ya. Nah, ketemu Dewi, ketemu Trifosa, antara dua lah ya. Ibu lakukan, Dek, saya punya tiket ekonomi.
saya mau dong duduk di bisnis, masih ada nggak bisnisnya? Nah, sebagai seorang check-in counter staff yang baik, tentunya Trifosa ataupun Dewi akan mengecek tuh, tersedia nggak yang saya ingin? Kita masih ada. Nah, kalau masih ada, maka seorang Trifosa harus mengarahkan yang namanya Ibu Susi menuju ke bagian tiketing dan reservasi dengan terlebih dulu mengatakan problem masalahnya apa si ibu tadi ini. Keinginannya apa? Untuk bisa disiasati si petugas reservasi dan tiketing untuk dipenuhi gitu. Ya, itu satu upgrade. Upgrade yang lain contohnya apa Bu Susi? Sesama ekonomi deh. Maksudnya Bu, ekonomi itu banyak subclasses. Yang namanya subclasses itu adalah ekonomi terdiri dari beberapa kelas. Tertinggi adalah tetap ekonomi, ya, sebagai flexible class. Kelas yang lain apa Bu Susi? Ada Mike, ada November, ada London, ada Bravo, ada Victor, ada Quebec, ada Sierra, ada Tango. Ya, ada Bravo. Ada Eco untuk kelas ID. Ada Uniform untuk kelas ID juga. Nah, banyak ya, Dek? Banyak. Harganya jangan khawatir. Beda-beda 50.000 sampai 100.000, Nak. Lumayan ya buat beli Dunkin Donat ya, gitu ya. Artinya apa? Artinya si customer ini tentunya dengan supaya dia tetap bisa berangkat, katakan dengan Garuda. Saya pengen merasakan Garuda. Sama nggak sih harga Garuda sama Lion? Atau lebih mahal Garuda? Selama ini orang berpikir Garuda itu mahal. Ternyata tidak demikian, Nak. Loh kok gitu, Bu? Iya. Garuda tuh punya banyak subclasses seperti juga airline maskapai yang lain. Tapi karena orang mindset-nya atau pemikirannya berkata Garuda mahal, terpatri Garuda mahal. Padahal Garuda sendiri punya banyak subclasses misalnya. Contohnya yang tadi. Ya bedanya 100.000, bedanya 50.000, tergantung deh ya gitu ya Nak ya. Arti kata, kalau saya beli tiket fleksibel dengan harga yang otomatis adalah mahal, 2,4 sekian hampir 2,5 misalnya. Nah, itu bisa fleksibel. Kapan saya mau up down, mau naik 183 yang jam 9, mau mundur jam 11, saya fleksibel, tidak dikenakan biaya admin, misalnya contoh ya. Tapi ketika saya pemilik tiket ekonomi, ya pemilik tiket ekonomi dengan harga beda 100 sampai 50.000 tadi, nah saya tentunya dikenai pembatasan. Once saya terlambat naik GA 185 jam 11, saya ingin terbang dengan Garuda 187 jam 12, saya harus kena penalti, Dek. Itu sudah risiko saya. Dan seorang reservasi dan tiketing staff harus mengatakan hal seperti itu. Bapak Ibu saya pilihkan kelas yang M class. Harganya itu misalnya contohnya, kasih contoh ya Ibu, kasih contoh misalnya 1,9 misalnya. Ya, tapi Bapak Ibu sudah pasti berangkat kan, tidak akan mundur kan, karena kalau mundur mungkin ada dikenakan biaya penalti. Ya adalah Dek, ya. Ada harga, ada barang kan gitu ya kalau kita bilang ya. Jadi kalau misalnya dia sudah fleksibel, sudah mahal, tentunya pemberlakuannya juga khusus. Nah, gitu dia ya. Jadi itu yang dilakukan di dalam kegiatan pemesanan untuk upgrade dan downgrade tadi. Downgrade juga begitu. Bila pesawat, silakan Ahmad. Bila pesawat yang kita terbangin misalnya tadinya ada bisnis ekonomi, suddenly atau tiba-tiba pesawat yang sedianya mengangkut saya dan para penumpang lainnya all ekonomi. Saya nggak mau rugi dong. Saya kan punya tiket bisnis ya, benar ya. Bisnis tuh harganya lumayan Dek, uang semua Dek. 4 juta, 6 juta, 8 juta. Jadi bayangin kalau saya terbang all ekonomi, terus tiket saya tidak saya minta kembaliannya. Oh, lebih baik saya sumbangkan ke masjid misalnya, kan gitu ya. Jadi artinya pasti saya downgrade. Downgrade saya ke ekonomi. Ekonominya apa yang tersedia? Apakah Yankee, ataukah Mike, ataukah apa? Tapi biasanya C tukar dengan Y. Jadi harga tertinggi dari Yankee class. Begitu. Ya. Jawab, Dek. Cukup menjawab? Baik, jadi itu untuk downgrade dan upgrade.
ya. Downgrade dan upgrade. Baik, tidak ada pertanyaan. Ibu tanya satu ya sebelum kelas Ibu sudahi. Boleh dijawab siapa nih? Ibu tunjuk aja ya. Nanti yang lain boleh menjawab ya. Ya, boleh dijawab. Agung deh, Agung. Agung, standby Agung. Satu pertanyaan aja Agung. Siap, Miss. Agung, iya. Ya Agung ya, tolong dijawab Bu Susi. Mudah-mudahan Bu Susi terpuaskan dengan jawaban Agung ya. Yang lain boleh bantu kalau Agung Bismillah. ini ya. Agung, coba Ibu dibantu dong dijelaskan Agung. Apa aku tangkap dari penjelasan Ibu untuk masalah reservasi secara komplit. Baik, Miss. Reservasi yaitu proses pemesanan tempat atau seat di pesawat dengan segala permintaan yang dibutuhkan oleh setiap penumpang atau calon penumpang, yang mana si penumpang bisa memilih, Miss, di mana dia akan ditempatkan. Misalnya dia ingin tempat duduknya di nomor 17. Kita sebagai reservasi harus menempatinya, Miss. Baik, oke. Terus? Mungkin itu saja, Miss. Baik, jadi hanya sampai pemesanan seat nih ya. Baik, terima kasih Agung. Ada lagi yang lain yang bisa melengkapi? Iya, Agung sama-sama, sudah Miss. sangat baik ya. Ada lagi yang bisa melengkapi? Satu siswa, tolong dilengkapi. Tadi masih ada kurangnya, walaupun sudah hampir sempurna ya. Hanya sampai pemesanan seat. Padahal masih banyak lagi yang lain ya. Boleh ditambahkan, adik-adik? Ibu mau yang cewek nih dulu ya. Tadi sudah ada laki-laki, perwakilannya Agung. Silakan Bella. Bella. Iya, Miss. Iya, Bella. Silakan dilengkapi keterangan teman tadi, Bella. Saya proses reservasi itu sebuah proses pemesanan seat atau tempat duduk di pesawat dengan segala permintaan yang dibutuhkan oleh penumpang. Dan permintaan ini kurang lebih jika bisa kita sebagai petugasnya harus melengkapinya. Terus? Masih koma loh, Bella. Ya, terus lanjut. Lalu reservasi ini juga memiliki tiga jenis lagi, yaitu yang pertama untuk pemesanan pesawat, pemesanan tempat duduk, yang kedua special meal atau makanan spesial, yang ketiga itu special recruitment. Untuk makanan spesial itu sudah Miss jelaskan yang tadi ada 11. Dan untuk yang pemesanan tempat duduk boleh melakukan perpindahan tempat duduk. Itu boleh melakukan perpindahan tempat duduk, tetapi itu berdasarkan maskapainya membolehkan atau tidak. Lalu special recruitment-nya itu ada oksigen botol untuk orang yang membutuhkan, baby cradle itu dikhususkan untuk yang perjalanan jauh, lalu stretcher case, dan yang terakhir ada wheelchair untuk orang-orang yang membutuhkan. Menurut saya itu, Miss. Baik, oke. Terima kasih Bella. Niko masih hadir ya, Niko? Niko? Ayo, Miss. Ya, baik, Niko. Niko, tadi ada diterangkan, sudah nyambung aja sedikit ya, sebelum Ibu tutup sesinya. Baby cradle. Baby cradle itu ketentuannya apa ya, Niko? Baby cradle itu keranjang bayi, Miss. Baik, terus? Itu berlaku untuk bayi yang berusia atau berumur berapa 7 hari berapa Miss tadi, Miss? Kurang dengar saya tadi. 7 hari sampai berapa? Sampai berapa bulan? Kurang jelas, Miss. Ya, 23 bulan. Yes, mantap. 23 bulan atau di bawah 2 tahun ya. Ya, oke, lanjut Niko.
lanjut Niko. Masih koma, baby cradle-nya terus? Udah Miss, itu aja Miss. Kurang Ya, masih kurang dengar Miss. Baik, iya, kurang baik. Ya, baik Ibu ulang aja ya. Lagi loh ya, Miss. Iya, Ibu ulang saja ya. Yang lain tolong disimak ya, adik-adik ya. Kalau mau ditambah catatannya, monggo ya. Baby cradle itu adalah keranjang bayi yang diperuntukkan untuk bayi dengan usia 7 sampai 23 bulan. Ketentuannya berat maksimumnya tidak lebih dari 9 kilo. Ya, ingat, 9 kilo saja, tidak boleh lebih. Jadi kalau 14 kilo ya udahlah digendong aja ya gitu ya. Karena tidak bisa lebih dari 9 kilo. Dan jangkauannya si baby cradle itu adalah untuk penerbangan jarak jauh, routing jauh ya, dengan durasi 6-8 jam. Ya, tidak sektor pendek. Boleh diminta Miss kalau terbang Jakarta, boleh di request, tapi belum tentu bisa dipenuhi. Karena sudah ada ketentuan khusus lainnya, baby cradle itu bisa dipakai untuk jangkauan terbang jauh. Ya, paham ya, Dek ya? Paham ya semua ya, Ibu rasa paham? Baik, itu bisa jadikan tambahannya, nanti sewaktu-waktu Ibu akan ulang secara global, Ibu akan tanya detail one by one. Untuk sementara hari ini sesi Ibu sudahi. Terima kasih adik-adik sudah join, ada beberapa yang Ibu lihat sudah live duluan. Sudah live, sudah sangat paham ya. Besok Ibu akan ulang kembali. Nanti Ibu susun jadwalnya dengan Pak Faris dan tim ya. Kapan Ibu hadir di hadapan adik-adik kembali. Baik, terima kasih adik-adik. Selamat pagi, selamat beraktivitas, selamat bermalam minggu ya. Tetap jaga kesehatan ya. Karena sekarang masih zona masih COVID-an ya, jadi harus jaga kesehatan, jangan lupa bermasker ya, gitu ya adik-adik ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang Ibu share dan apa yang kalian terima akan menjadi berkah buat kita semua. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat pagi. Terima kasih Pak Faris. Ya baik ya, terima kasih. Tahan minggu yang mingguan dan lockdown. Selamat pagi. Pagi, Kak. Baik, terima kasih untuk partisipasinya hari ini. Mungkin tadi ada beberapa orang yang udah live duluan, baik itu karena jaringan. Seperti biasa nanti share-nya jadwalnya akan saya share mungkin per minggu sama seperti yang sebelumnya harus kita laksanakan. Sekali lagi terima kasih dan selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Mengi.